Halo semuanya, ini saya akan menjelaskan sudut berrelasi di kuadran kedua. Untuk rumusnya ada 3 yang kita harus hafal. Sin theta sama dengan sin buka kurung 180 derajat kurang alfa sama dengan sin alfa. Untuk cos dan tan kita akan menggunakan rumus sama, yaitu cos theta sama dengan cos buka kurung 180 derajat kurang alfa sama dengan negatif cos alfa. Untuk tangen, tan theta sama dengan tan kali 180 kurang alfa dengan negatif tan alfa. Nah, untuk penjelasan kenapa cos sama tan adalah negatif adalah karena pada graf kayak gini, ini y, ini r, ini negatif x. Untuk sin yaitu oposit bagi hipotenus, opositnya itu adalah y. Sin sama dengan y bagi l. Cos adalah adjacent bagi hypotenuse, yaitu adjacent yang negatif x bagi l, yaitu dapat negatif nilai positif. Untuk tangent adalah opposite bagi adjacent, yaitu y dibagi negatif x, yaitu nilainya negatif. Selanjutnya untuk sudut istimewa ada beberapa derajat yang kita harus hafal, dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita akan menggunakannya untuk mendapatkan nilai dari sini. Contoh sin 150 derajat sama dengan sin 180 dikurangi alfa. Alfa adalah nilai untuk dapat 150, jadi ini 30 derajat. Sin 180 bagi 30 derajat, jadi ini turun sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu 1/2, jadi sin 30 derajat adalah 1/2. Halo semuanya, nama saya Marco. Hari ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai dari cos 150 derajat tambah sin 90 derajat. Yang pertama kita akan cari dulu cos 150 derajatnya, yaitu cos 150 derajat sama dengan cos buka kurung 180 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Karena tadi kita sudah jelasin rumus dari cos adalah min cos alfa, berarti jawabannya min cos 30 derajat. Nah, di rumus di sini dituliskan kalau cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3, berarti jawabannya min 1/2 akar 3. Nah, karena di rumus sudah dituliskan sin 90 derajat adalah 1, berarti langsung saja sin 90 derajat sama dengan 1. Nah, setelah kita dapat cos dan sinnya, kita substitusikan kedua cos dan sin ini menjadi min 1/2 akar 3 tambah 1. Selanjutnya kita kalikan ini min 1 dengan akar 3. Jika ini tambah 1, berarti kita ubahkan 1 dengan 2/2 menjadi
simpel itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan nilai dari sin 135 derajat min tan 120 derajat per 150 derajat sin 150 derajat. Oke, pertama-tama kita cari dulu sin 135 derajatnya, yaitu sin 135 derajat dengan sin 180 derajat dikurangi dengan 45 derajat sama dengan sin 45 derajat. Di situ sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Biasanya kita cari min tan 120 derajat, yaitu tan 120 derajat sama dengan tan 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat sama dengan di situ min tan alfa, berarti min sama min menjadi tambah tan 60 derajat, berarti positif tan 60 derajat adalah akar 3. Oke, selanjutnya kita tarik sin 150 derajatnya, yaitu sin 180 dikurangi dengan 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah 1/2. Oke, selanjutnya kita akan mensubstitusikan ketiga sin, tan, dan sin ini, yaitu 1/2 akar 2 tambah akar 3 per 1/2. Oke, selanjutnya kita kalikan akar 2 dengan 1, yaitu akar 2/2 tambah akar 3 per 1/2. Oke, selanjutnya kita ubah 1/2 menjadi kali 2/1, yaitu akar 2/2 tambah akar 3 kali 2/1. Selanjutnya kita kalikan akar 3 dengan 2, yaitu akar 2 tambah 2 akar 3. Oke, jadi itulah jawaban dari contoh soal yang kedua. Akar 2 tambah 2 akar 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syaka. Hari ini saya akan menjelaskan latihan soal dari sudut berelasi di kuadran 2. Perkenalkan nama saya Syaka, dan hari ini saya akan menjelaskan latihan soal dari sudut berelasi di kuadran 2. Yang pertama, itu tentukan nilai dari sin 135 derajat dikali dengan cos 150 derajat dibagi dengan tan 120 derajat. Sebelum itu kita harus mencari tahu sin 135 derajat sama dengan berapa. Di sini kita bisa lihat sin 180 derajat dikurang dengan alfa. Jadi kita boleh tulis sin 180 derajat dikurang dengan 45 derajat. 45 derajat itu didapat dari hasil pengurangan antara 140 dengan 135. Jadi kita tulis sin 45 derajat. Kita boleh lihat di sini ada sin 145 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Selanjutnya kita ada cos 150 derajat. Cos 150 derajat kita tulis di sini. Cos 150 derajat sama dengan cos 180 dikurang dengan 30. 30 karena 180 dikurang 30 sama dengan 150 derajat. Jadi kita tulis negatif cos 30 derajat. Negatif karena di sini ada negatif
jawabannya ke dalam soalnya. Jadi sin 135 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Kita tulis 1 per 2 akar 2. Lalu kali cos 150 derajat sama dengan negatif 1 per 2 akar 3. Jadi kita tulis negatif 1 per 2 akar 3 per tan 150 derajat. Tan 150 derajat sama dengan negatif akar 3. Jadi kita tulis di sini negatif akar 3. Setelah itu ini kita kalikan. Dari atas dikalikan dulu. Jadi hasilnya akar 2 per 2 kali negatif akar 3 per 2 per min akar 3. Dan begitu, kali ini kita kalikan ke samping. Jadi sama dengan akar 6 negatif akar 6 per 4 per negatif akar 3. Kali ini kita bentuknya diubah menjadi negatif akar 6 per 4 dibagi negatif akar 3 per 1. Karena ini bagi, ini kita harus balikin. Jadi sama dengan negatif akar 6 per 4 dikali dengan 1 per negatif akar 3. Hasilnya negatif akar 6 per 4 min akar 3. Lalu ini kita boleh coret. Coret. Ini 1, ini 2. Ini minnya kita coret juga. Jadi hasilnya itu adalah akar 2 per 4. Selesai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang latihan soal, yaitu sin 150 derajat dikali tan 120 derajat per cos 150 derajat dibagi tan 150 derajat. Nah, step pertama yaitu kita tentukan nilai masing-masing dari sin konstan. Yang pertama kita sin 150 derajat dahulu. Diketahui bahwa sin 150 derajat berada di kuadran 2, maka posisinya adalah positif. Untuk mendapatkan itu, kita kurangkan 180 derajat kurang 30 derajat untuk mendapatkan 150 derajat. Nah, dan sekarang kita turunkan sin 30 derajat. Dan kita mendapatkan 1 per 2 dengan nilai positif. Yang kedua, kita selesaikan tan 120 derajat. Nah, diketahui bahwa tan 120 derajat berada di posisi kuadran 2 dengan nilai negatif. Maka di sini akan turun negatif tan 60 derajat dan akan menghasilkan min akar 3. Dan selanjutnya yaitu cos 150 derajat. Yaitu cos 180 derajat dikurang 30 derajat. Dan cos di kuadran 2 berada di posisi negatif, jadi min cos 30 derajat. Hasilnya min 1 per 2 akar 3. Dan terakhir kita tentukan nilai dari tan 150 derajat. Tan juga berada di posisi negatif di kuadran 2, maka turunlah min akar 3 per 3. Dan sekarang kita akan mengetahui setiap nilai pada sin konstannya. Langkah selanjutnya kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam soal berikut. Sin 150 derajat yaitu 1 per 2 dikali tan 120 derajat yaitu min akar 3 di per cos 150 derajat yaitu min 1 per 2
per 2 ter. Karena ini sama juga bilangannya, maka min akar 3 per 2 dibagi dengan min akar 3 per 3. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara singkat. Jika menggunakan cara singkat, karena ini dua bilangan memiliki pecahan yang sama, kita boleh langsung coret. Dan jawaban akhirnya yaitu min akar 3 per 3. Jika tidak menggunakan cara berikut, kita bisa menggunakan cara min akar 3 per 2 dibagi min akar 3 per 3. Kita bisa kembalikan karena ini adalah pembagian dengan 2 per min akar 3 dikali akar 3 per 3. Maka kita kali silang akan memberikan 2 akar 3 per 3 akar 3. Dan karena memiliki akar yang sama, kita bisa mencoretnya menjadi 2 akar 3. Nah sekarang kita kan tadi ada masih satu lagi min akar 3 per 2. Kita bawa turun lagi. Jadi sekarang min akar 3 per 2 dikali min 2 per 3 per 6. Nah sekarang kita ada min 2 dan min 2 per 6. Kita bisa disederhanakan dan menjadi 3. Nah kita menemukan bahwa min akar 3 per 3. Dan sekian penjelasan dari latihan saat berikut. Terima kasih semuanya. Salah. Ini